Di awal tahun 90-an, terjadi pancaroba di dalam industri musik. Selain fenomena grunge yang mulai menguasai dunia, terdapat sebuah genre baru yang merupakan pengembangan dari metal dan rap. Sebuah genre yang disebut dengan istilah new metal. Walaupun band ini hadir dan tumbuh di masa-masa ini, tapi mereka menolak untuk diasosiasikan dengan genre tersebut. Mereka mengaku punya gaya dan ciri tersendiri, tak terdefinisi oleh genre manapun. Dan memang kehadiran mereka membawa warna baru pada industri musik saat itu. Sound Deftones tak mudah dikategorikan. Perpaduan melodi indah dan riff-riff gitar yang cukup berat dipadu dengan warna dan gaya vokal Chino Moreno yang penuh emosi. Lirik mereka pun penuh makna, mulai dari tema-tema seperti cinta, kehilangan, dan perjuangan. Dan di dalam video ini, kita akan menyelami dunia Deftones, menjelajahi sejarah mereka, dan bagaimana mereka bisa mendobrak batas genre dan menginspirasi para generasi musisi baru. Mari kita mulai. Cerita ini kita buka di saat seorang remaja yang bernama Stephen Carpenter yang pada saat itu berusia 15 tahun harus menghadapi cobaan yang tak terduga. Sebuah kecelakaan mobil merenggut mobilitasnya, memaksanya untuk menghabiskan beberapa bulan di atas kursi roda. Hari-harinya diwarnai rasa bosan dan frustasi. Namun, di tengah situasi kelam ini, sebuah percikan kreativitas mulai menyala. Stephen menemukan pelariannya dalam musik. Dia mulai belajar bermain gitar, sebuah alat musik yang sebelumnya tak pernah dia sentuh. Lagu-lagu dari band seperti Metallica, Anthrax, dan Stormtroopers menjadi soundtrack hari-harinya. Dia menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari riff gitar yang kompleks dan melodi yang penuh energi. Di masa-masa ini, Stephen Carpenter tak hanya menemukan passionnya dalam dunia musik, tetapi juga menjalin pertemanan yang erat dengan Ebb Cunningham dan Chino Moreno. Ketiganya juga bersekolah di C.K. McLachie High School di Sacramento, California, dan mereka terikat oleh dua hal, skateboard dan musik. Chino Moreno lahir pada tanggal 20 Juni tahun 73 dengan nama Camilo Wong Moreno. Ayahnya berdarah Meksiko sementara ibunya berdarah China. Nama Chino berasal dari bahasa Spanyol yang berarti orang China. Julukan ini diberikan oleh paman-pamannya karena paras Chino yang terlihat lebih Asia jika dibandingkan dengan keempat saudaranya yang lain. Camilo tumbuh di Oak Park yang terletak di bagian selatan Sacramento. Pada usia 10 tahun, Chino mulai mengenal skateboard. Sejak saat itu, dia mengaku bahwa skateboard telah mengambil alih dunianya. Dia menghabiskan waktu berjam-jam di skatepark, mempelajari trik baru dan menjalin pertemanan dengan komunitas skater lain. Tak hanya sampai di sana, komunitas skateboard yang berada di lingkungannya sangat dekat dengan musik hip-hop dan breakdance, yang membuat Chino Moreno sangat dekat dengan dunia b-boy. Dia bahkan sudah bergabung dengan grup breakdance saat menginjak kelas 5 sekolah dasar. Masa remaja Chino Moreno diwarnai dengan dua hal yang kontras, kecerdasan dan trauma. Di satu sisi, dia dikenal sebagai anak yang cukup pintar di sekolah. Namun, di sisi lain, dia harus mengalami kejadian pahit atas perceraian kedua orang tuanya saat dia berusia remaja. Dan peristiwa ini membawa dampak besar bagi Chino. Dia merasa sedih, marah, dan kehilangan. Dia mulai menarik diri dari lingkungan sekolah dan lebih sering menghabiskan waktunya bersama Stephen Carpenter dan Ebb Cunningham, dua sahabatnya yang beberapa tahun lebih tua darinya. Tapi sayangnya, kedekatan dengan Steph dan Ebb juga membawa konsekuensi. Chino sering bolos sekolah untuk menghabiskan waktu bersama mereka, dan hal ini memicu masalah di sekolahnya, dan pada akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah menengah atas. Stephen Carpenter lahir dengan nama yang sama pada tanggal 3 Agustus tahun 70 di Sacramento, California. Dan sedikit informasi, katanya Stephen ini adalah sepupu dekat dari vokalis Testament, ya, Chuck Billy. Sebenarnya, masa kecil Stephen gak jauh dari Chino Moreno. Pada awalnya, mereka sama-sama menyukai skateboard dan hal-hal yang berhubungan dengan hobi mereka ini. Karena ya itu tadi, mereka tumbuh di lingkungan yang sama. Dan sebagaimana yang sudah kita bahas di atas, setelah kecelakaan yang dialaminya saat bermain skateboard, ya katanya Stephen ketabrak mobil pas lagi main skate. Yang membuat Stephen memutuskan untuk bermain gitar untuk mengisi waktunya di kursi roda.
Dan tak hanya sampai di sana, Stephen mulai mendengarkan dan mulai menyukai lagu-lagu heavy metal dari band The Big Four. Pada dasarnya, Chino dan Stephen mempunyai selera musik yang sangat berbeda. Chino Moreno sangat terpengaruh dengan musik hip-hop dari masa kecilnya, dan perlahan-lahan selera musik ini membawanya kepada post-punk dan new wave. Chino mengaku sangat tertarik dengan Duran Duran, tapi sangat memfavoritkan Depeche Mode. Sementara itu, Stephen Carpenter lebih menyukai klasik rock dan heavy metal. Album pertama yang dimilikinya adalah album Alive-nya Kiss dan album Queen yang berjudul News of the World. Dan kombinasi inilah yang membentuk musik dasar dari Deftones. Singkat cerita, jamming di garasi Stephen dimulai saat Chino mengetahui kalau Stephen Carpenter mampu bermain gitar. Jamming yang mereka lakukan di garasi rumah Stephen ini juga diikuti oleh Abe Cunningham sebagai pemain drum. Dan tak lama setelahnya, mereka merekrut seorang basis yang bernama Dominic Garcia. Tapi tak lama berselang, Abe pergi meninggalkan Deftones untuk bergabung dengan sebuah band asal Sacramento yang bernama Felusi. Dan Dominic Garcia beralih ke posisi drum. Sementara itu, untuk mengisi posisi bass yang lowong, mereka mengajak seorang basis yang bernama Chi Cheng. Tapi formasi ini pun tak bertahan lama. Pada tahun 91, drummer yang bernama John Taylor menggantikan posisi Dominic hingga Abe Cunningham bergabung kembali di tahun 93. Layaknya band lain di era itu, Deftones mulai tampil di panggung-panggung lokal. Tidak hanya menampilkan Deftones yang masih sangat muda, tetapi juga memberi kita gambaran awal tentang sound mereka. Kita juga bisa mendengar gaya vokal unik Chino Moreno pada tahap awal pembentukan karakternya. Band ini masih mencari arah musik mereka pada saat itu. Boleh dibilang, sound mereka merupakan campuran rock, punk, dan bahkan sedikit reggae. Dan pastinya sangat tidak bisa untuk menyebut aliran mereka sebagai new metal pada periode ini. Di waktu-waktu ini, mereka juga mulai merilis kaset demo. 2 demo mereka dirilis di tahun 92, dan dua-duanya berjudul Deftones. Demo pertama hanya diproduksi sebanyak 15 kopi. Ya, kemungkinan demo ini direkam menggunakan tape double deck di rumah mereka. Dan demo pertama berisi 4 lagu. Di antaranya ada Linus, Hum, Some People, dan Plastic. Sementara, demo kedua mereka berisi 3 lagu. Ada Linus, Christmas, dan Guess. Kedua demo ini bisa dikategorikan sebagai musik rock dengan menampilkan nama Deftones sebagai band mereka. Demo ketiga yang dirilis pada tahun 93 hanya menampilkan 2 lagu. Lagu pertama berjudul Engine No. 9 dan lagu kedua berjudul 7 Words. Menariknya, demo ini dikategorikan sebagai new metal. Kedua lagu tersebut nantinya juga muncul di album debut mereka, Adrenaline. Di tempat lain, Korn juga merilis demo di tahun yang sama dengan judul Neither Myers Mind. Dan pastinya dari segi sound, demo Korn ini jelas dicap sebagai new metal. Jika kita membandingkan demo Korn dengan Engine No. 9 dan 7 Words, bisa dipahami kenapa Deftones sempat dilabeli sebagai band new metal di awal karir mereka. Ya, Deftones, band yang kita kenal sebagai legenda band rock alternatif ini ternyata nyaris melewatkan kesempatan emas di awal karir mereka. Album debut mereka yang berjudul Adrenaline yang melambungkan nama mereka hampir tidak bisa terwujud. How come? Bagaimana bisa? Setelah formasi solid terbentuk di tahun 93, Deftones mulai menggebrak ranah musik lokal. Mereka tak henti-hentinya tampil di berbagai klub di Sacramento, memukau para penonton dengan energi dan musikalitas mereka yang unik.
Dan tak lama kemudian, Deftones pun melebarkan sayapnya ke kota-kota besar seperti San Francisco dan Los Angeles. Di sana, mereka berbagi panggung dengan band-band tenar seperti Korn. Dan salah satu momen penting dalam perjalanan Deftones terjadi di Los Angeles. Saat itu, untuk pertama kalinya mereka bermain di LA sebagai band penutup untuk sebuah acara, yang seharusnya penampilan ini merupakan ajang pertemuan antara Deftones dengan sebuah label rekaman. Tapi yang terjadi adalah mereka dijadwalkan naik panggung setelah band utama tampil. Dan bisa dipastikan saat Deftones naik ke panggung, para penonton sudah pergi meninggalkan tempat tersebut. Kalau saja pada saat itu Deftones patah semangat dan membatalkan penampilan mereka, pastinya kesempatan emas untuk mendapatkan kontrak dengan sebuah label rekaman akan hilang begitu saja. Tapi dengan sisa semangat yang masih ada, mereka tetap menyuguhkan penampilan yang terbaik. Walaupun pada saat itu, tempat tersebut hanya diisi lebih kurang mungkin 10 orang. Dan penampilan mereka ini nggak sia-sia. Salah satu utusan dari sebuah label rekaman yang bernama Maverick Records berada di antara penonton yang tersisa. Dan pada keesokan harinya, Deftones diundang untuk mengadakan pertunjukan khusus atas permintaan Maverick Records. Mereka membawakan beberapa lagu di hadapan Freddie DeMann dan Guy Oseary, dua pendiri Maverick Records. Dan pada saat itu, Freddie DeMann ini juga bekerja sebagai manajernya Madonna. Ya, balik lagi, penampilan mereka memukau kedua petinggi label tersebut. Bahkan, mereka mendapatkan kontrak langsung pada saat itu juga. Setelah membawakan lagu kedua, Freddie berdiri dan mengatakan, "Oke, mana kontrak yang harus saya tanda tangani?" katanya. Dan Deftones pun mendapatkan kontrak rekaman untuk 8 album. Setelah mendapatkan kontrak rekaman yang diimpikan, Deftones dihadapkan pada tugas penting selanjutnya, membuat album debut mereka. Dalam industri musik, peran seorang produser sangatlah krusial dalam membentuk kesuksesan sebuah album. Pada masa itu, banyak nama produser ternama yang diincar oleh label dan musisi. Salah satu nama yang menonjol adalah Terry Dead. Pengalamannya yang mumpuni dalam mengantarkan album-album fenomenal bagi band-band seperti Soundgarden, Sepultura, Pantera, dan Dream Theater menjadikannya pilihan ideal bagi Deftones. Terry Dead memiliki pengalaman luas dalam memproduksi album-album rock dan metal yang sukses. Dia memahami genre musik Deftones dan mampu membantu mereka menciptakan sound yang sesuai dengan visi mereka. Sekarang adalah waktunya bagi Deftones untuk menghadirkan visi mereka ke seluruh dunia. Visi yang penuh dengan suara hentakan dan adrenalin. Ya, singkat cerita, Terry Dead nggak hanya memproduseri album pertama Deftones yang berjudul Adrenaline yang dirilis pada tanggal 3 Oktober tahun 95. Tapi, Terry juga memproduseri 3 album Deftones berikutnya. Around the Fur yang dirilis pada tanggal 28 Oktober tahun 97, White Pony yang dirilis pada tanggal 20 Juni tahun 2000, dan album yang berjudul Deftones yang dirilis pada tanggal 30 Mei tahun 2003. Dengan bermodalkan hasil rekaman dari album Adrenaline yang boleh dibilang sangat mentah dan penuh dengan eksperimen, membuat musik Deftones cukup asing bagi para penikmat musik. Dan akibatnya, penampilan mereka kurang mendapatkan antusias. Tur pertama mereka dilakukan bersama band yang bernama Sugar Ray. Di satu sisi, pada saat itu akhirnya Deftones mendapatkan apa yang diidam-idamkan oleh para pemain band dan musisi muda, yaitu kontrak rekaman. Tapi di luar sana, di arena stadion, Deftones belum siapa-siapa. Tak jarang mereka harus bermain di hadapan penonton yang kurang dari 10 orang. Dan gak hanya sampai di sana, mereka juga harus menghadapi teriakan-teriakan kecewa daripada penonton yang ada. Sebenarnya hal ini merupakan sesuatu yang wajar bagi band baru. Tapi penolakan ini gak hanya sampai di sana. Sebuah kejadian pada sebuah tur hampir saja menghancurkan band ini. Untuk sebuah band baru, jadwal tur Deftones boleh dibilang cukup padat. Selain disandingkan dengan Ozzy Osbourne, Korn, Pantera, dan White Zombie,
Mereka juga diundang untuk memeriahkan festival Fans Rap Tour bersama Blink-182, Novak, dan Rocket from the Crypt. Bertemu dan berkumpul dengan para penggemar baru pastinya berpengaruh kepada semangat dan energi bagi sebuah band. Yang diharapkan adalah antusiasme dari para penonton pada saat berada di atas panggung. Tapi, sebuah kejadian pahit hampir saja menghentikan langkah Deftones di tengah jalan. Entah dengan alasan apa, pada saat itu Deftones diundang untuk membuka konser bagi sebuah band raksasa yang bernama Kiss. Show pertama diadakan pada tanggal 7 Oktober tahun 96 di kota Maryland, dan Deftones mendapatkan jadwal sebanyak 11 kali pada saat itu. Ini adalah sebuah konser besar, dan ini juga merupakan kesempatan yang bagus bagi Deftones untuk mengumpulkan para penggemar dari seluruh penjuru. Mereka akan segera mendapatkan banyak penggemar baru setelah konser ini. Ya, begitu kira-kira seharusnya. Tapi sayangnya, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sebaliknya, sebuah mimpi buruk yang akan selalu menghantui band ini di sepanjang karir musik mereka. Chino mengatakan, "Saya masih tidak tahu bagaimana ceritanya kami bisa ikut serta dalam tur ini. Kami mendapatkan kesempatan untuk membuka Kiss dalam sebulan di beberapa arena. Mereka adalah band yang paling sulit untuk kami buka. Bukan karena hanya mereka adalah band terbaik. Pada dasarnya, orang yang ingin menonton konser Kiss hanya ingin menonton mereka. Mereka tidak peduli sama sekali siapa yang akan menjadi band pembukanya. Jadi kami bermain. Dan para penonton yang ada di baris depan yang juga memakai riasan layaknya Kiss mengacungkan jari tengah mereka dari awal kami bermain sampai selesai. Mereka sama sekali tidak menurunkan tangan mereka. Di beberapa kesempatan saya mengatakan, saya tahu tangan kalian lelah, kalian bisa menurunkannya. Saya tahu kalian membenci kami, ungkap Chino. Ya, di satu sisi, bagi band baru, ini adalah kesempatan besar untuk bisa menjadi pembuka sebuah band paling besar yang pernah ada. Apalagi, salah satu dari mereka adalah fans berat band ini. Tapi sayangnya, ya memang musik mereka tidak sesuai dengan selera penonton pada saat itu. Dan ada satu teori kenapa Deftones dipilih sebagai pembuka Kiss pada waktu itu. Mungkin yang tidak mereka ketahui adalah, di tahun tersebut, Kiss sedang melakukan tur reuni. Untuk pertama kalinya setelah lebih kurang 14 tahun, semua member original kembali berkumpul di satu panggung. Jadi, kemungkinan besarnya, Kiss sengaja memilih sebuah band yang cukup asing dan tidak diketahui oleh para penggemar mereka. Tujuannya adalah, ya agar Kiss terdengar lebih bagus. Ya, tapi nggak tahu ya, teori ini bisa benar, bisa salah. Dan saya yakin, teman-teman yang sempat ngeband dan sempat bermain di atas panggung yang cukup besar, tahu rasanya bagaimana mendapatkan reaksi seperti ini. Memasuki awal tahun 2000-an, Deftones telah merilis banyak single dan album-album yang membuat nama mereka semakin dikenal di dunia. Walaupun album debut pertama mereka baru berhasil mencapai kesuksesannya dan mendapatkan sertifikat emas di tahun 99, tapi hal ini tidak mematahkan semangat mereka untuk terus mengeluarkan album dan terus menghasilkan karya setelahnya, termasuk album yang berjudul Around the Fur dan juga album yang berjudul White Pony yang juga menduduki peringkat kelima di tangga lagu Amerika dan juga diterima dengan baik di beberapa negara. Saat dunia memasuki milenium baru, Deftones sudah merilis 5 single yang cukup dikenal oleh para penikmat musik. 7 Words, My Own Summer, Be Quiet and Drive, Change, dan sebuah lagu yang berjudul Back to School yang keluar di tahun 2001. Pastinya, semua lagu-lagu di atas sangat dikenal oleh komunitas musik underground dan pencinta musik mainstream. Deftones memang mulai dikenal bersamaan dengan naiknya popularitas band-band ikonik new metal di akhir tahun 90-an dan awal 2000-an. Dan Deftones selalu dimasukkan ke dalam salah satu band yang juga mengusung aliran ini. Tapi ternyata tidak sesimpel itu. Kalau kita dengarkan lebih seksama karya-karya yang telah dibuat dan dihasilkan oleh band ini, sepertinya Deftones tidak bisa begitu saja dimasukkan ke dalam barisan band pengusung nu metal. Meskipun ada sedikit sekali kemiripan di antara mereka. Jadi, tidak salah jika Chino Moreno sangat menolak dan membantah kalau band mereka disebut sebagai band nu metal.
Di saat band-band new metal mulai berguguran beberapa tahun setelah milenium baru, Deftones terus berkembang dan berinovasi. Mereka masih terus berevolusi dengan tetap mengeluarkan karya baru setelahnya, termasuk sebuah lagu yang berjudul Minerva yang masuk ke dalam sebuah album dengan judul self-title yang keluar pada tanggal 20 Mei tahun 2003. Di satu sisi, album ini menandakan perubahan besar bagi Deftones. Seakan-akan mereka mengatakan kalau kami berbeda. Chino Moreno juga mengatakan, itu adalah salah satu lagu favorit saya di album ini. Sejujurnya, sejak lagu Adrenaline, kami telah berjuang keras melawan beberapa penggemar lama kami yang menyukai sisi agresif band kami. Meskipun saya juga menyukainya, saya sudah sering membicarakan hal ini. Saya tidak selalu seperti itu. Saya tidak selalu marah. Dan hidup tidak selalu buruk. Dulu saya mendapat banyak masalah karena menjelek-jelekan band lain yang tidak berkembang dan masih saja menulis lagu tentang betapa menyebalkannya menjadi anak muda. Pertama, saya bukan anak muda. Dan yang kedua, saya tidak kesal. Saya malah menikmati membuat musik, katanya. Seiring dengan perjalanan mereka, Deftones telah berkembang dan berevolusi, menarik basis penggemar yang setia dari berbagai kalangan. Dan perlahan-lahan, nama Deftones semakin dikenal diiringi dengan semakin padatnya aktivitas yang menghiasi perjalanan karir musik mereka. Tapi, sekali lagi, perjalanan mereka hampir terhenti setelah sebuah kejadian tragis yang menimpa saudara sekaligus pemain bass band ini. Di tahun 2008, di saat mereka sedang merekam materi baru, Ciceng mengalami kecelakaan mobil yang cukup parah dan mengalami koma selama beberapa tahun. Di masa-masa ini, mereka mulai merekam materi untuk sebuah album yang diberi judul Eros dari bulan April hingga November tahun 2008 di The Spot di Los Angeles. Tapi, kecelakaan mobil yang menimpa Ciceng pada bulan Novembernya mengharuskan mereka untuk menghentikan proses perekaman album untuk sementara waktu dan kembali memikirkan langkah selanjutnya. Dan tanpa situasi yang pasti dengan kondisi Ciceng, mereka merekrut seorang additional bass. Tapi proses perekaman album yang hampir sudah setengah jalan ini dihentikan. Mereka mengatakan, walau album ini hampir selesai kami kerjakan, tapi kami merasa ini bukan cara ideal bagi kami dan tidak mewakili kami sebagai manusia dan musisi. Kami memutuskan untuk melakukan pendekatan baru dengan kondisi yang dialami oleh Ci. Hal ini terlalu memberatkan pikiran kami. Dan untuk menghormati Ci dan anggota keluarga yang lain, kami memutuskan untuk tidak akan menceritakan secara detail apa yang sedang kami lalui, katanya. Dan sebagai gantinya, mereka kembali menulis materi baru dan memulai lagi penulisan materi ini dengan dibantu oleh seorang basis yang bernama Sergio Vega. Hingga lahirlah sebuah album yang berjudul Diamond Eyes yang dirilis pada tanggal 4 Mei tahun 2010. Di tempat lain, Ciceng menghembuskan nafas terakhirnya di tahun 2013, di umur 42 tahun. Di tahun 2012, Deftones merilis album Koi no Yokan yang menandakan era baru bagi band ini. Sekali lagi, album ini menunjukkan evolusi sound Deftones, memadukan elemen elektronik dan shoegaze dengan sentuhan khas mereka. Koi no Yokan diterima dengan baik oleh para kritikus dan penggemar, dan menjadi bukti bahwa Deftones masih mampu menghasilkan karya seni yang istimewa. 4 tahun kemudian, di tahun 2016, Deftones kembali menggebrak dunia musik dengan album Gore. Album ini lebih gelap dan eksperimental dibanding dengan album sebelumnya, menunjukkan sisi lain dari Deftones yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dan Gore menuai pujian dari para kritikus dan memperkuat posisi Deftones sebagai salah satu band rock alternatif terdepan di dunia. Lalu pada tahun 2020, di tengah situasi pandemi global, Deftones merilis album yang berjudul OMS. Album ini kembali menunjukkan sisi eksperimental Deftones. Dengan nuansa industrial dan atmosferik yang kental, OMS menjadi bukti bahwa Deftones tidak pernah berhenti berevolusi dan selalu mencari cara baru untuk mengekspresikan diri mereka melalui musik. Perjalanan Deftones pasca kehilangan Ciceng menunjukkan kegigihan dan dedikasi mereka terhadap musik. Kehilangan anggota band yang ikonik bisa menjadi rintangan besar, namun Deftones berhasil melewatinya dan terus berkarya dengan penuh semangat. Dan kisah mereka menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, apapun rintangannya, kita bisa terus mencapai mimpi.
Terima kasih buat teman-teman yang udah pada nonton. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.